Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di dalam sesi kali ini untuk mendengarkan pemaparan materi dari saya Nurul Hasanah yang sedang mengikuti Virtual Coordinator Training Batch 6 dari kelompok Batch 602A. Saya berasal dari SMK Semak Bogor sebagai guru kimia, sehingga saya juga akan menjelaskan materi yang mungkin berhubungan dengan kimia sedikit ya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Baik, kita mulai. Tema yang akan saya sampaikan pada pemaparan kali ini adalah tentang hand sanitizer. Kenapa saya ingin menjelaskan tentang hal ini adalah karena kita tahu saat ini sedang mewabah suatu jenis virus baru yang disebut sebagai virus corona atau COVID-19. Nah, salah satu penanggulangan yang kita lakukan di rumah adalah dengan banyak-banyak mencuci tangan, ya, yaitu sebagai salah satu cara untuk hidup bersih, ya. Nah, sayangnya ketika kita terpaksa bepergian, harus keluar rumah, misalnya bekerja, kita harus membawa hand sanitizer dikarenakan pada saat kita bepergian tidak ditemukan sabun atau tidak ditemukan air, sehingga yang lebih praktis digunakan adalah hand sanitizer. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara kita membuat hand sanitizer, karena sebetulnya pembuatannya tidak sulit, mengingat saat ini hand sanitizer ini banyak dicari dan harganya juga cukup lumayan ya. Dengan jumlah volume yang tidak terlalu banyak, harganya cukup tinggi, sehingga mungkin ini pun bisa menjadi inspirasi jika Bapak Ibu ingin berwirausaha, baik itu pada saat masa pandemi ini atau nanti setelah pandemi ini selesai. Baik, kita mulai pemaparan kali ini. Ya, kami SMK Semak Bogor juga ikut membuat hand sanitizer ini secara mandiri. Tentu saja kami membuat ini berdasarkan panduan tertentu, yaitu berasal dari surat edaran dari Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang pembuatan hand sanitizer dalam upaya mencegah virus corona. Nah, di dalam surat tersebut tercantum beberapa bahan yang dapat digunakan dan juga terdapat bagaimana cara pembuatannya. Nah, di dalam surat itu disebutkan juga dengan kelangkaan dan mahalnya hand sanitizer dalam upaya mencegah virus corona ini, maka dihimbau bagi Badan POM atau lembaga-lembaga lainnya membuat dan menyediakan hand sanitizer sendiri, ya, sehingga dapat ditempatkan di tempat-tempat yang strategis sehingga siapapun yang datang pada tempat tersebut dapat menggunakannya. Nah, Badan POM itu sendiri membuat surat edaran ini dengan pedoman dari WHO dengan formula yang sama. Ya. Nah, inilah bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat hand sanitizer. Jadi hand sanitizer itu terdiri dari 3 bahan saja sebetulnya, sedangkan bahan yang keempat adalah sebagai pengencer. Yang pertama yang kita butuhkan adalah etanol. Nah, etanol ini adalah salah satu contoh alkohol. Ya, mungkin orang awam mengenal salah satu bahan kimia disebut sebagai alkohol. Nah, itu masih suatu golongan senyawa yang cukup umum dengan berbagai contoh yang bervariasi. Salah satu contohnya adalah etanol. Nah, yang kita gunakan adalah etanol 96%. Pada etanol ini, kalau kita cari di toko bahan kimia, sebetulnya ada 2 jenis konsentrasi yang diperdagangkan. Selain 96% juga ada yang 70%. Kemudian secara kualitas, etanol yang dijual juga ada 2 macam, yaitu yang kualitasnya pro analysis atau disingkat PA, dan ada juga yang konsentrasinya teknis. Apa perbedaannya? Nah, perbedaannya adalah kalau yang PA atau pro analysis itu lebih murni, sehingga tidak mengandung campuran dari zat-zat lainnya. Sedangkan pada etanol yang teknis memiliki kandungan campuran zat lainnya. Nah, biasanya yang teknis ini
dicampur dengan zat lainnya untuk mencegah etanol ini disalahgunakan sebagai minuman yang padahal tidak diperbolehkan. Jadi pada etanol yang teknis biasanya diberi campuran alkohol lainnya yaitu metanol. Nah, dalam hal ini yang kita harapkan berfungsi sebagai hand sanitizer adalah etanol, sehingga disarankan kita mengambil etanol yang pro analysis ketika kita ingin membuat hand sanitizer. Kemudian zat yang kedua adalah gliserol. Kita ambil yang konsentrasinya 98%. Ini pun kita ambil yang kualitasnya PA atau pro analysis. Nah, bagaimana sih membedakan kualitas pro analysis dengan yang teknis? Nah, biasanya kita kalau membeli bahan kimia yang kualitasnya pro analysis, pada botolnya terdapat label seperti yang ada pada gambar ini ya. Ini adalah salah satu bahan kimia yang kami dapatkan dari katalog tertentu. Biasanya di situ tercantum nomor katalog, kemudian nama dalam bahasa Inggris, kemudian beberapa sifat dan cara penanganannya. Nah, ini biasanya yang pro analysis. Sedangkan yang teknis itu tidak terdapat label yang seperti ini, jadi hanya namanya saja. Kemudian bahan kimia yang ketiga adalah hidrogen peroksida. Ya, ini pun kita ambil yang kualitasnya pro analysis. Tetapi biasanya kalau kita membeli hidrogen peroksida yang pro analysis dari katalog tertentu, hidrogen peroksida yang terdapat di sana memiliki kandungan 30%, sehingga perlu kita encerkan terlebih dahulu sebanyak 10 kali, sehingga kita dapatkan hidrogen peroksida 3%. Nah, bagaimana caranya pengenceran 10 kali itu? Nah, misal kita ambil 10 mili dari yang 30%, kemudian kita encerkan sampai menjadi 100 mili. Nah, itu artinya kita dapatkan hidrogen peroksida 3%, hidrogen peroksida 3% sebanyak 100 ml gitu. Kemudian bahan kimia yang keempat adalah hidrogen air steril atau Aquades. Nah, kita ambil Aquades ini bisa berupa Aquades yang kita beli dari bahan kimia dari toko bahan kimia, atau bisa juga kita membuat sendiri di rumah dengan cara memanaskan air. Nah, itu juga sudah dapat dikatakan sebagai air steril. Ya, tetapi pada saat kita ingin menggunakannya, tentu saja setelah dipanaskan harus kita diamkan kembali sampai suhu kamar, baru boleh digunakan. Nah, kita lanjutkan ke cara pembuatannya. Nah, berikut adalah alat-alat yang akan kita gunakan. Ini yang ideal ya Bapak Ibu. Ini adalah alat-alat yang terdapat di lab kimia. Kalau tidak ada, kita bisa cari alternatif lain yang mungkin mirip seperti alat-alat berikut. Nah, ya, alat yang akan kita gunakan diantaranya adalah gelas ukur yang ukurannya 25 mili atau 50 mili atau 1000 mili. Kalau Bapak Ibu tidak punya ini di rumah, bisa digantikan dengan misalnya semacam alat suntik plastik yang ada skalanya, ada skala volumenya, itu boleh untuk digunakan, atau mungkin botol yang ada di rumah yang ada skala volumenya. Ya. Dan kemudian kita juga memerlukan beker glass sebagai wadah untuk mencampurkan semua komposisi bahan. Beker glass adalah alat yang tampak seperti ini, seperti pada gambar. Kalau kita tidak punya juga benda ini di rumah, kita bisa ganti dengan botol AMDK yang sudah tidak dipakai. Ada yang volumenya 1000 mili ya. Nah, itu bisa kita potong bagian atasnya, bagian mulutnya ya, sehingga kalau kita balik akan berwujud seperti corong. Jadi bisa membantu juga untuk memasukkan bahan kimia tersebut ke dalam botolnya ya. Itu boleh digunakan.
Kemudian alat yang lain adalah batang pengaduk. Ini hanya untuk mencampurkan saja. Kalau memang tidak ada batang pengaduk seperti ini di rumah, bisa digantikan dengan batang yang mungkin berbentuk plastik ya. Dan terakhir adalah botol kaca yang kita gunakan sebagai alat untuk menyimpan hand sanitizer yang sudah jadi. Kalau ingin lebih praktis, mungkin punya botol spray sehingga bisa langsung disemprotkan ke tangan atau ke kulit pada saat kita bepergian juga boleh ya. Nah, ini caranya. Jadi kita ambil 833 ml etanol 96%, kita masukkan ke dalam gelas ukur yang 1000 ml. Ya. Ini memang volumenya sangat teliti ya, 833 ml. Kalau kita tidak punya alat ukur yang seteliti ini, boleh kita perkirakan 800 ml saja. Kemudian kita tambahkan 41,7 ml hidrogen peroksida 3% ke dalam gelas ukur yang tadi sudah berisi etanol. Ya, ini juga bisa kita perkirakan 41 ml misalnya. Kemudian kita tambahkan 14,5 ml gliserol 98% menggunakan gelas ukur. Nah, di dalam gelas yang kita gunakan untuk mengambil 98% gliserol tersebut, sebaiknya tidak tersisa gliserolnya sama sekali, sehingga perlu kita bilas lagi dengan air, lalu kita pindahkan ke dalam botol atau gelas yang gunanya untuk mencampurkan. Ya, tujuannya apa? Ya, sebetulnya tujuannya ya supaya tidak ada residu yang tersisa di sana. Kemudian setelah tercampur semuanya, nah itu sudah hampir 1000 ml, jadi kita tinggal menambahkan air sedikit saja sampai 1000 ml. Ya, silakan dijumlahkan ya, tadi 833 ditambah 41,7 ditambah 14,5 hasilnya berapa? Nah, sisanya berarti itulah yang kita tambahkan sebagai pengencer sampai 1000 ml. Nah, setelah tercampur semuanya, kita pindahkan ke dalam botol kaca yang bersih, lalu kita simpan selama 72 jam untuk memastikan tidak ada kontaminasi mikroorganisme dari wadah botol. Nah, bagaimana yang terlihat kalau ada kontaminasi? Nah, yang terlihat adalah akan ada kekeruhan yang menandakan adanya aktivitas mikroorganisme. Kalau warnanya jernih, bening, tidak berwarna, itu berarti sudah steril ya. Jadi tidak ada kontaminasi, maka hand sanitizer siap untuk digunakan. Bisa kita pindahkan ke dalam botol spray misalnya untuk memudahkan pada saat penggunaannya di perjalanan, pada saat kita bepergian ya. Nah, walaupun judul kali ini adalah tentang hand sanitizer, tapi saya ingin juga menyampaikan tentang desinfektan karena mungkin di saat pandemi COVID-19 ini ada banyak istilah yang disampaikan kepada publik. Nah, mungkin ada yang bingung apa sih bedanya antara hand sanitizer dengan desinfektan? Apakah itu sama gitu? Nah, ternyata berbeda ya. Kalau hand sanitizer itu hanya dapat digunakan oleh manusia, sedangkan desinfektan itu tidak boleh, justru tidak boleh digunakan untuk manusia karena memiliki kandungan yang berbeda dan dikhawatirkan dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Ya, memang sifatnya sama, bisa membunuh kuman atau virus, tetapi peruntukannya berbeda itu ya. Nah, saya mendapatkan literatur tentang jenis bahan pembersih di rumah yang dapat digunakan sebagai desinfektan. Salah satu diantaranya adalah bleaching atau pemutih dengan berbagai merek ya, jadi tidak harus merek tertentu, silakan saja bebas. Nah, kita ambil 1 takaran sendok makan, mungkin kurang lebih 5 ml, kita encerkan ke dalam 1 liter air. Atau kita ambil karbol dengan berbagai merek ya, bebas. Kita ambil sebanyak 2 takaran sendok, sebanyak 10 ml kurang lebih, kita encerkan ke dalam 1 liter air. Atau pembersih lantai ya, dengan berbagai merek. Ya, ini tentu saja berbeda dari karbol tadi ya. Kalau pembersih lantai ini biasanya sifatnya seperti deterjen, jadi ada busanya, kemudian ada wangi-wangiannya ya, wangi apel, wangi jeruk dan sebagainya.
Nah, ini kita ambil sebanyak 1 tutup botol, kurang lebih 10 ml, kita encerkan ke dalam 5 liter air. Lalu kita juga bisa menggunakan hidrogen peroxide, ya, hanya hidrogen peroxide saja, atau alkohol 70%. Nah, ada beberapa catatan ketika kita menggunakan desinfektan ini. Yang pertama tadi, tentu saja ini hanya untuk benda mati. Jadi kita hanya boleh menggunakannya untuk mengelap permukaan meja misalnya, ya, untuk membersihkan permukaan meja, atau untuk membersihkan handle pintu yang sering disentuh oleh tangan, ya, atau untuk membersihkan permukaan saklar lampu. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian catatan lainnya, ketika kita ingin membuat desinfektan, disarankan untuk menggunakan satu jenis bahan saja. Jadi tidak boleh mencampur segala jenis bahan dijadikan satu. Karena setiap bahan pembersih tadi, menurut cara pemakaian dari pabriknya pun, itu tidak boleh dicampurkan dengan zat pembersih lainnya. Karena mungkin saja memiliki hasil berupa senyawa kimia yang bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Contoh tadi, pada larutan pemutih terdapat kandungan sodium hipoklorit atau natrium hipoklorit. Nah, dikhawatirkan kalau kita encerkan, nanti akan mengeluarkan gas yang dapat menusuk hidung, ya, baunya, sehingga mungkin juga bisa menyebabkan rasa pusing, ya, menyebabkan gangguan kesehatan atau gangguan pernapasan, sehingga tidak diperbolehkan mencampur larutan pemutih ini dengan zat-zat lainnya, ya. Kemudian catatan lainnya adalah pastikan produk tersebut tidak melewati tanggal kadaluarsa, ya. Walaupun bahan pembersih ini tidak kita konsumsi, bukan berupa suatu zat yang akan masuk secara langsung ke dalam tubuh kita, tetapi tetap saja akan menimbulkan efek samping tertentu jika sudah melewati tanggal kadaluarsa. Nah, kemudian kita gunakan pemutih tersebut tanpa dicampur dengan zat lainnya, dan kalau pemutih tersebut tidak kadaluarsa, maka akan efektif untuk melawan virus corona bila diencerkan dengan benar. Ya, ini literatur yang saya dapatkan dari edaran dari Dinas Kesehatan. Nah, ini adalah beberapa alat yang harus kita gunakan untuk melindungi diri kita pada saat kita ingin membuat atau menggunakan desinfektan, ya. Tadi bahan-bahan yang kita gunakan adalah bahan kimia, sehingga akan lebih baik kalau kita melindungi diri kita dengan alat berikut, misalnya masker, kemudian sepatu boots, ya, ini untuk petugas-petugas yang menggunakan desinfektan secara massal, ya. Kemudian sarung tangan, ya, karena kalau kita tidak melindungi diri kita dengan APD ini, minimal akan terasa pusing dengan banyaknya paparan dari bahan kimia yang terdapat dari desinfektan tersebut, ya. Nah, demikianlah paparan yang ingin saya sampaikan tentang hand sanitizer ini. Semoga bermanfaat infonya. Mungkin juga Bapak Ibu bisa membuat ini sendiri di rumah. Dan kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa dan normal kembali, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan presentasi ini ke moderator.